Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Masjid Nur Mirah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak menunggu masuknya waktu sholat isya untuk sama-sama kita berthalabul ilmi walaupun kondisi hujannya tidak mengurangkan niat kita untuk sama-sama belajar. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini atau pada malam hari ini kajian kita masih menyikapi perang Amerika, Israel dan Iran. Hal ini sangat penting karena banyak di antara kita umat Islam hatta yang sudah mengaji sekalipun ya, mereka begitu gampangnya, begitu mudahnya termakan atau terjebak dengan propaganda dan narasi-narasi yang dibuat oleh ketiga negara ini. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau dari Amerika dan Israelnya kita sudah final ya. Bagaimana kejahatan Amerika dan Israel ini hatta sekalipun mereka nangis darah pun kita tidak akan pernah memaafkan kejahatan mereka ya. Apalagi Amerika waktu perang melawan saudara-saudara kita yang ada di Irak dan di Afghanistan, itu ada namanya penjara Guantanamo dan penjara satunya lagi ada dua itu ya yang sangat terkenal itu ya. Ada penjara Guantanamo, satunya lagi penjara yang ada di Kuba atau di Irak ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Amerika waktu itu ya, Abu Ghraib ya. Jadi ada penjara kalau di apa namanya, ada penjara namanya di Kuba itu namanya Guantanamo, dan kalau di Afghan itu kalau nggak salah nama penjaranya penjara Abu Ghraib. Nah, ya. Dua penjara ini kalau jenengan bisa cek nanti di Google itu akan terlihat itu bagaimana kejamnya Amerika di dalam menyiksa, menginterogasi para pejuang-pejuang kita kaum muslimin ya. Salah satunya dari Indonesia itu namanya Hambali ya. Kalau jenengan pernah ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, itu ada salah seorang mujahid dari Indonesia yang ditangkap oleh Amerika, yang kemudian kemudian dituduh dia adalah bagian daripada jaringan Al-Qaeda
Kalau nggak salah nama aslinya Isomuddin kalau nggak salah. Tapi terkenal nama aslinya Hambali, orang Cianjur, Jawa Jawa Barat. Ya. Tahun 2010 kalau tidak salah, 2020 ya. Tahun 2020 setelah Hambali ini di penjara di penjara Guantanamo setelah berapa tahun ya? Ya ditangkap sekitar 2013 atau 2000 berapa itu. Jadi setelah 10 tahun lebih Hambali ditahan di Guantanamo, barulah kemudian dia diajukan ke pengadilan di Amerika. Dan waktu itu pengacaranya si Hambali ini datang ke Indonesia, bertemu dengan keluarganya kalau tidak salah. Jadi Hambali itu sampai hari ini masih hidup, Pak. Jadi sampai hari ini Ustadz Hambali itu kalau tak salah saya beliau masih hidup, namun kemungkinan besar tidak bisa lagi kembali ke Indonesia karena kewarganegaraannya sudah dihapus oleh pemerintah Indonesia. Karena ini gembong teroris dunia mungkin gitu, internasional ya kan. Ya jaringan Al-Qaeda Asia Tenggara dulu kan Ustadz Hambali. Itu kalau nggak salah saya tahun 2020 pengacaranya Ustadz Hambali ini datang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya dan memberitahukanlah kondisi Ustadz Hambali ini. Jadi yang pernah saya dengar, wallahu a'lam, pengacara Ustadz Hambali ini orang Amerika juga. Dia bilang Hambali ini kalau dia tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhannya, dengan Robnya, kemungkinan dia ini sudah gila. Padahal pengacaranya kafir, orang kafir Amerika, pengacaranya kafir ya, bukan Muslim pengacaranya. Karena dia cerita bagaimana beratnya siksaan yang dihadapi oleh Hambali ketika dipenjara di Guantanamo. Jadi menurut cerita pengacaranya Hambali ini, ketika Hambali ini dipenjara di penjara Guantanamo, itu 3 tahun pertama dalam penjara, Pak. 3 tahun pertama di penjara itu, beliau itu di penjara di tengah gurun padang pasir itu, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Jadi kalau siang panasnya kepanasan, ya. Kalau malam, jangan bisa bayangkan ya, di gurun pasir itu kayak apa panasnya, kayak apa kalau siang, ya. Apalagi kalau pas musim panas ya, itu mungkin bisa mencapai sampai 50 derajat Celcius itu. Dan malamnya itu 3 tahun, Mbak. 3 tahun dipanggang di gurun pasir itu, Hambali. Makanya kata pengacaranya, kalau Hambali ini dulu dia nggak memiliki alaqah yang baik, hubungan yang baik dengan Robnya, dia ini udah gila nih, udah gila. Gimana nggak gila, Pak? Siksaannya begitu berat. Ya. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dalam keadaan telanjang, dipanggang di gurun pasir yang begitu panas, malamnya kedinginan, 3 tahun, Pak. Tapi kata pengacaranya, tapi karena Hambali ini punya alaqah, hubungan yang begitu baik dengan his God, dengan Tuhannya, Tuhannya menyelamatkan dia. Jadi luar biasa. Ya. Bagaimana penyiksaan di Guantanamo, belum lagi di Abu Ghraib ya. Jadi waktu Afghanistan menang tahun 2021 yang lalu kan, yang pertama kali dibongkar itu kan kejahatan penjara Afghanistan di Abu Ghraib itu kan. Itu kayak apa betul siksaan dan berbagai macam yang dilakukan oleh Amerika. Lah, Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Apalagi Israel, ya kan? Sudah itu. Udah final itu. Bagaimana kejahatan mereka dan kebiadaban mereka. Nah sekarang yang akan kita bicarakan ini adalah Iran. Karena masih banyak di antara kita ini yang tidak mengenal siapa Iran. Dan tidak mengenal bagaimana jahat dan biadabnya Iran.
yang kejahatannya Pak tidak kalah lebih biadab daripada Amerika dan Israel. Nah, ya. Sampai kemarin ada seorang ulama Suriah itu di atas mimbar dia mengatakan hatta Iran ini sekalipun mereka ini menangis dengan air mata darah sekalipun, kami tidak akan pernah melupakan bagaimana kejam dan jahatnya Iran di dalam membantai kaum muslimin di Suriah. Dan kita tahu Pak, Iran ini negara yang paling Syiah itu, Iran dengan Syiahnya adalah ideologi yang paling licik di dalam memutarbalikkan fakta. Ya, sudah sejak ratusan tahun yang lalu mereka sudah pintar membolak-balikkan fakta. Coba kita lihat tuh. Ketika sahabat Husain terbunuh di Karbala, padahal mereka yang mengundangnya. Orang-orang Kufah yang mengundang sahabat Husain datang ke Karbala. Padahal sahabat Husain waktu itu sudah tenang, tinggal di Madinah. Kemudian beliau tinggal pergi ke Mekah. Di Mekah banyak keluarga besarnya. Ya. Tapi tiba-tiba datang surat yang begitu banyak. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sampai 40.000 surat datang kepada sahabat Husain agar sahabat Husain datang ke Kufah ya, agar dibaiat menjadi khalifah, menjadi imam bagi orang-orang yang menentang pemerintahan yang sah waktu itu, yaitu pemerintahannya Bani Umayyah yang khalifahnya adalah Yazid bin Muawiyah. Dan waktu itu orang-orang Kufah bilang ada 40.000 pedang. Bahkan dalam beberapa riwayatnya Syiah, nggak hanya 40.000 pedang, 120.000 pedang yang siap melindungi sahabat Husain kalau Husain mau berangkat ke Kufah dan dibaiat menjadi apa? Menjadi khalifah. Tapi faktanya apa? Ketika sahabat Husain sampai di Karbala, beliau tidak menemukan satupun pasukannya yang dulu berjanji akan melindunginya dengan pedang itu ternyata apa? Tidak ada satupun yang melindunginya. Bahkan para dedengkot mereka yang paling getol mengajak sahabat Husain datang ke Kufah justru bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Ziyad. Di antaranya siapa? Shimr bin Jiljausan. Shimr bin Jiljausan ini orang yang memenggal kepalanya sahabat Husain. Ini orangnya sahabat Ali. Dia termasuk ashabu Ali bin Abi Thalib. Dia orang dekatnya sahabat Ali. Dan dialah orang yang paling getol itu. Memprovokasi sahabat Husain untuk datang ke Kufah. Tapi faktanya apa yang terjadi? Dia orang yang memenggal kepala sahabat Husain. Itu biadabnya Shimr bin Jiljausan. Artinya Pak, begitu hebatnya pengkhianatan Syiah kepada sahabat Husain. Makanya ketika nanti satu-satunya keluarga sahabat Husain yang selamat di Karbala dari kalangan laki-laki itu adalah Ali al-Asghar bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan nama Ali Zainul Abidin. Ada dua, ada namanya Ali As-Sajjad dan ada namanya Ali Zainul Abidin. Ya. Kalau Ali As-Sajjad yang banyak bersujud itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi sahabat Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas satu yang sering kita kenal dengan nama Ibnu Abbas. Itu punya anak namanya Ali juga. Ya. Lah anaknya Ali bin Abdullah bin Abbas ini punya gelar namanya As-Sajjad. Orang yang paling banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau putranya sahabat Husain, Ali yang kecil ini, Ali al-Asghar, beliaulah satu-satunya dari keluarga sahabat Husain dari kalangan laki-laki yang selamat dalam pembantaian di Karbala. Yang lainnya perempuan. Yang perempuan semuanya selamat. Tapi yang laki-laki cuman Ali Zainul Abidin aja yang punya gelar namanya Ali Zainul Abidin. Beliaulah satu-satunya yang selamat. Karena waktu itu beliau masih kecil. Kemudian beliau tidak ikut berperang. Karena waktu itu ada yang mengatakan dalam riwayat Ali Zainul Abidin ini karena usianya masih kecil dan dalam keadaan sakit, demam, beliau tinggal di kemah, tinggal di tenda. Nggak ikut berperang bersama ayahnya Husain bin Ali. Sehingga akhirnya pasukannya Ibnu Ziyad tidak membunuh Ali Zainul Abidin ini. Akhirnya ketika beliau dibawa masuk ke dalam kota Kufah, Ali Zain, baca riwayatnya, ada riwayatnya itu. Bagaimana Ali Zainul Abidin kemudian melihat orang-orang Syiah di Kufah waktu itu menangis.
sambil pukul-pukul dadanya, sambil pukul-pukul. Apa kata Ali Zainul Abidin waktu itu? Kalian menangis? Bukankah kalian yang telah mengundang kami, kemudian kalian mengkhianati kami? Celakalah kalian. Itu doanya Husain bin Ali. Doanya Ali bin Husain. Artinya, Syiah itu dari dulu sudah terkenal kelicikannya. Mereka yang mengundang sahabat Husain, kemudian mereka khianati sahabat Husain di Karbala, sehingga tidak ada satupun pedang yang melindungi sahabat Husain, hingga akhirnya sahabat Husain dengan sekian puluh keluarganya terbunuh di Karbala. Setelah itu, orang-orang Syiah nangis. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Itu liciknya Syiah itu ratusan tahun yang lalu udah kayak gitu tuh liciknya. Apalagi hari ini. Nah, makanya ketika tahun 2012, ini saya cerita nih Pak, supaya kita tahu. Ketika Iran kemudian masuk ke Suriah membantai kaum muslimin di Suriah. Dan waktu itu berita-berita tentang pembantaian di Suriah ini sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Karena waktu itu Iran dan Bashar Assad berani membayar media-media internasional untuk tidak memberitakan apa yang terjadi sesungguhnya di Suriah. Dan waktu itu kita tahunya ketika ada relawan dari Hilal Ahmar Society Indonesia yang di Masjid Muhajirin Semanggi itu ikut waktu itu ikut dalam gerakan kapal Mapi Marmara, pernah dengar ya? Tahun 2012 itu kan ada satu gerakan lembaga-lembaga kemanusiaan membawa bantuan ke Gaza dulu dengan menggunakan kapal Mapi Marmara kalau tidak salah namanya itu. Pulang dari sana, relawan dari Hasini ketemu dengan pengungsi Suriah. Mereka tanya, Anda dari mana? Kami dari Indonesia. Kalian ngapain datang ke kami? Baru dari Gaza. Kami datang membawa bantuan sebagainya lah. Kenapa kalian hanya membantu Gaza saja? Kenapa kalian tidak membantu kami, orang-orang Suriah? Lah, kita tanya, memang ada apa di Suriah? Sudah 1 tahun ini terjadi pembantaian di Suriah. Sudah terjadi revolusi. Jadi revolusi itu terjadi tahun 2011. Dan kita waktu itu baru dapat informasi itu 2012, Pak. Akhirnya pulang ke Indonesia, teman-teman relawan ini menyampaikan ke ketua, Dr. Sunardi waktu itu, Allahumerham, dan akhirnya kita sepakati. Karena Syiah ini paling licik, sangat licik dalam membuat berita dan informasi, dan sangat licik di dalam memutarbalikkan fakta, maka waktu itu kalau tidak salah, kita sepakati, mau tidak mau, kita harus terjun dan datang langsung ke Suriah. Ya. Karena kalau kita hanya berlandaskan kepada berita, media, dan sebagainya, kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Karena mereka ini paling lihai, Pak. Apalagi mereka banyak menguasai media. Ya, apalagi di Indonesia, itu banyak media-media mainstream dikuasai oleh mereka. Makanya mereka menggiring berita-berita itu untuk umat Islam membela Iran, kan gitu. Ya, itu memang juga kerjaan mereka. Maka tahun 2012 disepakati, Pak, mau tidak mau kita harus turun ke Suriah. Walaupun waktu itu kita sudah menggambarkan tuh, pasti ada resikonya. Resikonya apa? Kita akan dianggap sebagai kelompok teroris, radikal, ekstrim, dan pasti kita akan dipantau nantinya oleh Densus 88 dan mungkin kita akan ditangkap oleh itu sudah kita bicarakan, Pak. Bukan belum kita bicarakan, itu sudah dibicarakan. Resiko-resiko itu sudah dibicarakan. Dan akhirnya apa? Kita katakan, sudah bismillah. Kalau memang itu resikonya, bismillah. Ya. Kalau Allah nggak ridho, kita mungkin nggak akan bisa masuk ke Suriah. Tapi ini demi umat Islam. Karena Syiah ini paling licik di dalam membuat berita dan informasi. Makanya jenengan pernah lihat tuh, salah satu gembongnya Syiah di Indonesia, perempuan, namanya Dina Sulaiman. Itu waktu dia di podcast sama si Deddy Corbuzier, itu yang keluar dari mulutnya, Mbak, bohong semua itu. Ya. Banyak dustanya itu. Itu kalau saya waktu itu nggak pernah berangkat ke Suriah, saya nggak akan bisa membantah apa yang dia sampaikan. Bagaimana dia bilang, semua orang yang berangkat ke Suriah itu pasti bergabung dengan ISIS.
Jadi dia waktu menggiring tuh, antum bisa sampai sekarang kemungkinan masih ada tuh podcastnya dia itu. Podcastnya Dina Sulaiman, ini orang Padang, ini orang Sumatera Barat. Ya, dedengkotnya Syiah itu. Doktor dalam bidang hubungan internasional kalau tidak salah. Dia pernah di podcast sama Deddy Corbuzier sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia pernah di podcast dan dia cerita. Dia menggiring waktu itu dia menggiring narasi dan opini kepada umat Islam yang ada di Indonesia bahwasanya semua orang Indonesia yang pernah berangkat ke Suriah itu berafiliasi kepada ISIS. Nah, gitu loh. Dan kita tahu ISIS itu kan jahat, membunuh orang dengan sembarangan. Jadi kita itu digiring ke sana supaya apa? Supaya umat Islam tahu, oh berarti yang pernah ke Suriah ini berarti apa? ISIS. Ini berarti sangat jahat. Itu yang dan akhirnya kita bantah waktu itu di podcast sama Ustadz Mas'ud itu. Saya bantah nih omongannya si Dina Sulaiman ini. Pendusta dia. Dia saja nggak pernah datang ke Suriah. Bagaimana kemudian dia bisa ngomong orang yang berangkat ke Suriah berafiliasi dengan ISIS? Ini dustanya Dina Sulaiman. Catat itu. Ya. Pertemukan saya dengan Dina Sulaiman. Bagaimana kebohongan dia. Dia nggak pernah berangkat ke Suriah. Tiba-tiba dia menggiring informasi semua yang berangkat ke Suriah itu pasti berafiliasi kepada apa? Kepada ISIS. Kemudian yang kedua dia sampaikan apa waktu itu? Semua donasi umat Islam yang dikirim oleh orang Indonesia ke Suriah itu pasti jatuhnya ke tangan ISIS. Itu jahatnya Dina Sulaiman di dalam menggiring dan membuat opini palsu dan dusta. Lah maka pas sekali alhamdulillah ya. Kami dari HASI dengan izin Allah ya. Dari angkatan pertama sampai angkatan yang ke-14 kalau tidak salah, Allah mudahkan ya semua relawan dan tim ISIS itu sampai kita pernah mengirim sampai 14 kali atau 12 kali Pak ke Suriah itu. Setiap angkatan itu 4 orang. Dari kita nggak punya uang sama sekali waktu itu, ya. Jadi waktu itu HASI waktu mau berangkat ke Suriah itu sama sekali nggak punya uang, Mbak. Kita mau berangkat ke sana pakai uang apa, kita mau bawa apa ke sana, alhamdulillah Allah mudahkan. Bahkan ketika awal-awal masuk ke Suriah itu, Mbak, itu juga bingung. Ini nanti masuknya lewat endi, sopo sing gowo, pintunya mana? Neng kono ki karo sopo, padahal kita tahu Suriah itu udah medan perang, Pak, medan tempur. Ya. Jangan salah masuk, kitanya malah kena dor ya kan. Namun alhamdulillah, Pak, Allah mudahkan sampai akhirnya kita dipertemukan dengan namanya Dr. Romi Al-Jablawi dari Jablah. Dan akhirnya beliaulah yang waktu itu, dan beliau punya rumah sakit di kota Salma namanya, di Provinsi Latakia. Dan disitulah selama relawan HASI dikirim ke Suriah, itu kita tinggal di kota Salma namanya. Di kalau sini kayak kecamatan gitulah. Kayak kota Salma, provinsinya Provinsi Latakia. Provinsi Latakia ini provinsinya tanah kelahirannya Bashar Asad, Pak. Jadi kalau jenengan ke Suriah, mau tahu di mana kampung halamannya Bani Asad itu namanya Provinsi Latakia. Makanya dulu ketika saya ketemu dengan Nur Ikhwan Isnaini yang dibawa oleh Gumu, alumni Damaskus dalam rangka untuk mencuci otaknya para ulama-ulama kita yang ada di Solo Raya ini. Ya, agar Nur Ikhwan Isnaini, Ustadz Nur Ikhwan Isnaini ini memberikan narasi lah kalau Bashar Asad itu baik, Bashar Asad itu tidak sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang anti Suriah dan sebagainya. Karena kami orang Indonesia ini banyak yang belajar di Damaskus, dan bukan hanya sekedar belajar, kami itu dibiayai, diberi gratis ya, dapat beasiswa full, pulang pergi itu dikasih tiket pulang, dikasih sangu, nggak sedikit, Pak, banyak ya, banyak orang Indonesia yang alumni Damaskus yang awal-awalnya membela Suriah, membela Bashar Asad, termasuk ini nih
Jadi waktu itu Ustadz Nur Ikhwan Isnaini ini pulang dari Indonesia tahun 2000, dia pulang 2018 kalau nggak salah saya. Dan kemudian laqadarullah waktu itu saya ketemu di masjid saya tinggal karena rumah bapaknya itu dekat masjid yang saya sholat itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, Ustadz pernah ke Suriah? Saya bilang, saya pernah ke Suriah tahun 2013. Kemana? Ke Latakia. Latakia ya Ustadz, dia bilang. Berarti antum ke kampungnya Basar Asad. Iya, kampungnya Basar Asad. Saya aja nggak pernah ke sana, dia bilang. Jadi waktu antum di Suriah di mana? Saya fokus di Damaskus saja. Dia kuliah S1 di Damaskus, kemudian kerja di kedutaan besar. 2018, karena sudah nggak memungkinkan lagi kondisi mempertahankan kedutaan besar Indonesia di Suriah, akhirnya dipulangkan semua ke Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah, Pak. Sekarang alhamdulillah kedutaan besar Indonesia sudah buka kembali di Damaskus. Ya. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang ingin suatu hari kita jalan-jalan ke negeri Syam, ya, dan sholat di Masjid Bani Umayyah, insya Allah sudah gampang, karena sudah dibuka kedutaan besar Indonesia yang baru di Damaskus, di Suriah, sekitar setengah bulan yang lalu lah. Saya lihat di website resmi kedutaan besar di Suriah itu di website resminya negara Suriah itu pertemuan antara kedutaan besar Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Syaibani itu ya, dan mereka bersyukur alhamdulillah Indonesia, dan informasinya juga kedutaan besar Suriah juga sudah buka di Jakarta. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, akhirnya cerita, ngobrol dan sebagainya. Wah, saya berarti antum lebih tahu tentang Basar Asad daripada saya, kan gitu. Kata si Ustadz Nur Ikhwan Isnaini nih. Sampai akhirnya dia bilang, antum habis ini mau ngajar di mana? Saya lagi nyari Ustadz nih, sudah diterima ngajar. Dia bilang di mana? Di Insan Cendikia Al-Mujtaba. Wah, ini masuk nenggumu. Tapi saya nggak bilang, karena kan kalau saya kasih tahu juga dia juga nggak paham mungkin gitu kan ya. Tapi saya udah paham, ini berarti dia ngajar di sana nih kan. Bener, ternyata baru ngajar beberapa bulan, saya ditelepon sama Ustadz Muin. Ya, Ustadz Muin bilang, Ustadz antum di mana? Saya di rumah Ustadz, saya baru pulang ngajar. Antum hari siang ini, saya hari Sabtu kalau nggak salah itu. Antum siang ini juga habis zuhur, antum berangkat ke kantor MUI, ya, kantor MUI yang di pasar Kelitian itu. Lah ada acara apa Ustadz? Ini ada acara pertemuan alumni Damaskus untuk memberi pencerahan tentang Basar Asad. Ya. Kata Ustadz Muin, antum kan lebih tahu, karena antum pernah berangkat ke Suriah. Saya nggak ngerti, kata Ustadz Muin. Lah saya bilang, saya nggak diundang, bilang aja. Nanti bilang sama Prof Zainal yang nyuruh, Muin, saya masih ingat itu. Beliau nggak bilang Ustadz Muin nggak itu ya. Ustadz, nanti kalau saya ditanya di sana, yang ngundang siapa? Bilang aja, bilang sama Prof Zainal. Waktu itu kan ketua MUI-nya masih Prof Zainal ya. Ustadz Muin bilang sama Prof Zainal, yang nyuruh Muin, bilang gitu. Jadi berangkat antum. Wah, hanya berangkat saya di sana. Ketemu tuh, dedengkotnya gumu dan nongkrong di sana semua. Ya. Ketika saya datang itu, wajah mereka sudah masem itu. Mungkin mereka melihat ini orang siapa yang ngundang kan gitu. Siapa yang ngundang, siapa yang nyuruh datang. Karena saya nggak diundang kan gitu. Alhamdulillah Ustadz Muin yang nyuruh saya. Ya. Lah ketika saya masuk, saya nggak salamin yang gumu ini. Karena saya tahu wajah-wajah gumunya itu. Saya nggak salam ya, saya salami yang saya kenal-kenal aja. Ya. Nah, yang membuat gumu ini kaget itu, ketika melihat si Ustadz Nur Ikhwan Isnaini ini, ketika saya masuk, dia langsung berdiri, datangi saya, salaman saya, masa peluk saya. Mereka kaget lah kok kenal ini. Nah, mereka nggak tahu itu kalau saya ini tonggone Nur Ikhwan Isnaini. Kemudian saya tanya sama dia. Akhirnya kan saya duduk di sampingan tuh. Saya duduk bersebelah sama si Nur Ikhwan ini. Saya bilang, antum gimana ceritanya? Saya di Pulau Koto, Ustaz. Dia bilang mereka kan, ternyata orang-orang gumu ini yang disampaikan ke Ustadz Nur Ikhwan ini, saya masih nyimpen nih, Pak. Satu saat saya akan tunjukkan file yang diberikan oleh Ustadz Nur Ikhwan ini. Bukti bahwa saya bertemu dengan dia. Jadi kata si Nur Ikhwan ini yang disampaikan oleh pihak Gumo ke dia, itu pertemuannya tertutup, hanya terbatas. Hanya beberapa orang saja. Lah kok
Lah kok ini kok sebanyak ini Ustaz, dia bilang. Saya nih di Pulau Koto. Pulau Koto itu apa ya? Di Pulau Koto dibohongi lah. Ya. Akhirnya saya bilang lah, antum nanti bicara apa? Saya hanya bicara Ustaz yang saya tahu aja. Yang saya tahu aja yang saya bicarakan. Karena antum juga tahu kan, dia bilang. Iya, pokoknya saya bilang kalau nanti antum ya, ada pembicaraan antum atau yang antum sampaikan nggak benar, saya akan bantah nanti. Ya nggak apa-apa Ustaz, dia bilang kan. Lah akhirnya saya didatangi oleh Ustadz Dr. Hasan Abdul Kholik, ya, menantunya Pak Joko. Ya. Dia datangi saya. Dia bilang, Ustadz, antum disuruh Prof Zainal jadi pembicara pembanding. Loh, dia tuh ya. Saya kan cuma disuruh datang tok dengar enggak, pokoknya antum naik jadi pembicara pembanding. Naik juga. Akhirnya dua-dua naik, Pak. Wah, sudah tuh. Gumukyun tuh pada kabur satu-satu itu. Artinya mereka melihat sudah artinya apa? Artinya makar mereka tuh sudah mulai tidak lagi terjadi gitu kan? Karena awalnya mereka kan pinginnya satu arah saja tuh. Hanya informasi itu dari Nur Ikhwan Isnaini. Lah kok akhirnya datang saya lah, malah saya disuruh sama Prof Zainal jadi pembicara pembanding. Lah ini kan mereka wah ini. Jadi di luar dugaan mereka. Dan akhirnya satu persatu itu saya lihat itu dedengkot-dedengkotnya Gumo meninggalkan. Ya udah, alhamdulillah, pulang ke sana. Dan akhirnya saya sampaikan itu. Akhirnya Ustaz Nur Ikhwan menyampaikan materinya, kemudian beberapa saya bantah. Karena saya pernah datang ke Suriah dan saya lihat betul bagaimana kejahatan Bashar Assad ini. Bagaimana biadabnya Bashar Assad, bagaimana kejinya mereka di dalam membantai kaum muslimin di Suriah. Dan itu alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah, dan akhirnya apa? Akhirnya gagallah apa yang diinginkan oleh GUM. Jadi dari dulu GUMU itu sudah terlihat, Pak. Memang mereka ini condong membela apa? Syiah, tapi mereka tutup-tutupi. Nah, sekarang orang-orang GUMU udah nggak malu-malu lagi menampakkan ya jati diri mereka membela Iran itu udah nggak malu. Kalau dulu mana buktinya gini-gini dulu ya. Sekarang lihat itu di story mereka di web Amerika itu sudah mereka membela Iran sebagai. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi Pak, kita kalau menyikapi perang Amerika Israel-Iran hanya melihat dari sudut pandang Palestina saja, ya, kita pasti akan membela Iran. Karena apa? Karena Iran seakan-akan membela darah kaum muslimin di Palestina. Tapi kalau kita lihat kacamata kita dari Suriah, Pak, yang nggak kurang lebih dari 1 juta umat Islam dibantai di Suriah. Dan itu pelakunya siapa? Iran. Melalui proksinya yang ada di Suriah, Bashar Assad, belum lagi Hizbullah, belum lagi Houthi dan sebagainya, Pak. Maka, Pak, nggak akan tega hati kita membela Iran. Karena Iran ini, tangan mereka berlumuran darah umat Islam. Termasuk yang paling besar ya dedengkotnya itu Ali Khamenei. Bagaimana dia dulu mengeluarkan fatwa untuk boleh membantai umat Islam di Suriah. Berapa ribu rudal yang dijatuhkan di Suriah. Dan akhirnya Allah juga matikan Ali Khamenei juga kena apa? Kena rudal. Rata-rata Pak, orang-orang yang terlibat di Iran itu yang ikut membantai umat Islam di Suriah, rata-rata hari ini sudah mati, Pak. Dan rata-rata kena rudal itu. Na'udzubillah min dzalik. Lah oleh sebab itu Pak sekalian, apalagi Ali Khamenei ini ya, sampai hari ini belum dikuburkan jenazahnya. Wallahu a'lam apakah jenazahnya masih ada atau tidak ya. Oleh sebab itu Pak sekalian, yang pasti untuk menyikapi perang Amerika, Iran dan Israel ini, kita sebagai seorang muslim Pak, sikap kita sama sebagaimana sikap kita terhadap perang Rusia dan Ukraina. Jenengan bela siapa? Perang Rusia dan Ukraina. Bela siapa? Padahal di dalamnya ada nggak umat Islam yang perang? Ada. Rusia tuh dibela oleh Chechnya. Padahal kita tahu Chechnya itu negara Muslim. Semua tentara Chechnya yang Muslim bergabung dengan tentara Rusia untuk memerangi Ukraina. Di Ukraina juga ada umat Islam yang ikut berperang bersama tentara Ukraina. Karena mereka orang Ukraina. Dan mereka tentara di Ukraina. Dan mereka Muslim. Mereka sekarang bergabung dengan tentara Ukraina yang kafir untuk memerangi Rusia. Kenapa? Mereka nggak rela.
negeri mereka, tanah air mereka dibantai, dirusak, dibombardir oleh Rusia. Pertanyaannya, jenengan bela yang mana? Rusia atau Ukraina? Bahkan mungkin jenengan nggak pernah ngikuti beritanya kan? Ya nggak pernah ngikutin. Lah oleh sebab itu Pak, terhadap Amerika, Iran, dan Israel kita juga sama. Karena apa? Menang tidaknya mereka nih Pak, nggak ada untungnya bagi Islam dan umat Islam. Justru kalau Amerika, Israel menang, itu juga membahayakan umat Islam. Iran menang juga membahayakan umat Islam. Dan faktanya, dari 10 poin yang diajukan oleh Iran kemarin kepada Amerika, dalam pembicaraan negosiasi genjatan senjata di Islamabad, Pakistan, beberapa waktu yang lalu, tidak ada satu poin pun yang membela Palestina. Ini bukti bahwasanya Iran itu tidak pernah peduli terhadap, mereka hanya menjual Palestina untuk mencari dukungan dari umat Islam. Lah oleh sebab itu Pak sekalian, maka hati-hati, ya jangan sampai kita tertipu, apalagi yang sekarang yang lagi rame itu namanya Hussein Alatas. Hati-hati itu Pak, itu dedengkotnya Syiah. Karena ada sekarang itu ustadz pakai peci putih dia, namanya Hussein Alatas, yang kemarin dia sempat membantah ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Hati-hati, itu Hussein Alatas coba dedengkotnya Syiah di Indonesia. Hati-hati ya. Nah, oleh sebab itu mari kita waspada dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan Allah jaga kita dari akidah Syiah Rafidhah ini, karena akidah mereka ini membahayakan Islam dan umat Islam. Tapi lain waktu insyaallah kita lanjutkan Pak ya. Nah, nanti akan kita tunjukkan mungkin data-data berikutnya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.